saudara semua, kita kembali lagi berlayar dengan kapal Pelni dan kali ini kita berlayar bersama KM Sinabung. Kita berlayar dengan KM Sinabung mengambil kamar kelas 2B ya, seperti ini 2B. Tiket saya 2B ya. Dan kita akan kasih lihat dulu kamarnya ya. Nah, ini dia ruangan kelas 2B. Isinya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, susunannya seperti ini. Ya, kita di deck 5 bagian paling depan. Nah, ini deck 5. Oke, sebelum kita mulai video perjalanan hari pertama ini, seperti biasa kita akan kasih lihat bagaimana cara memesan tiket di kapal KM Sinabung. By the way, di sini tidak ada add-on ya. Ini kapal komersil atau memang murni menjual tiket kamar kelas. Kelasnya itu 1A 1B, 2A 2B. Masing-masing itu spesifikasinya berbeda. 1A itu 2 bed, 1B itu 4 bed. Kalau kelas 2A yang ini itu 6 bed. Kalau yang 2B itu 8 bed seperti ini. Ya, kita kasih lihat dulu proses pemesanan tiket lalu paginya ya. Pagi hari sampai keberangkatan kita dari Surabaya. Oke, jadi hari ini kita akan kembali berlayar dengan kapal Pelni dan kita akan ambil tiket di situs resmi Pelni ya, pelni.co.id ya. Kita akan ambil tiket PP, jadi kita buka 2 halaman ya. Dan ini sekarang tanggal 5 September ya. Kita akan naik KM Sinabung. Oke, kita akan isi data dan waktunya cuma 9 menit. Ya, kita skip dulu untuk mengisi data seperti biasa, lalu kita akan lanjut untuk klik OK-nya ya. Oke, setelah semua data terisi ya, kita centang dulu ini. Ya, ini juga. Lalu ini close.
jangan lupa juga ya. Lanjut. Oke. Ya, KMC. Oke, KMC nabungnya. Kita pilih kita mau bayar di sini aja. Ini juga sinabungnya. Nah, yuk. Oke ya, kita langsung persiapan untuk bayar tiket. Oke, kasih. Sinabung port stay di Bangkalan karena ini Dobon Solo akan masuk duluan, jadi Sinabung mengalah dan port stay di depan. Oke, kita antri penukaran tiket ya. Penukaran tiket. Ini sekarang jam 5.45. Penukaran tiket di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk KM Sinabung. Selamat malam. Tolong, Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Maaf misi ya. Oke, tiket udah di tangan ya. Selamat malam. Kasih. Ya. Oke, yuk kita masuk, kita off kamera aja ya, kan udah biasa. Nah, ini dia. Nah, ini kan tempat penimbangan barang ya. Nah, penimbangan barang itu di sini. Ya, di sini. Kalau di Priok kan di luar ya. Mana kemarin, waduh ya. Jadi ini di sini enak tertib di dalam. Nah, di dalam ruangan begini. Ya, memang Surabaya memang nomor 1. Juara lah. Saya nggak ada lawan. Aduh ini. KM Sinabung. Kita naik dulu ya. Nih kita pegang tiket begini sampai lecek-lecek. Kok lecek-lecek. Batak sekali. Maklumlah faktor ini kan kapal Medan. Tanah Karo punya ini. Malam. Maaf tangan kiri ya. Yuk, makasih. Pengambilan kunci. Oke, kunci sudah. Kita masuk kamar dulu ya. Nah, jika kalian dalam kelompok keluarga, kalau misalnya mau ambil kamar kelas terkhusus itu bawa 6 orang ya, 6 orang itu udah termasuk orang tua dan anak. Saya sarankan itu ambil kelas 2B atau 2A karena seatnya lebih banyak. Kalau kalian ambil 1A itu seperti pengantin baru. Nah, itu kalau pengantin baru itu seperti itu di kelas 1A saja. Atau enggak untuk orang tua gitu kan.
perjalanan orang tua gitu. Ya. Nah, itu 1A itu cocok, atau enggak kalau misalnya perjalanan keluarga dengan 1 anak itu 1B gitu. Kalau misalnya dengan banyak anak atau apa gitu kan, dengan rombongan keluarga itu cocoknya 2A atau 2B karena isinya lebih banyak dan bisa satu ruangan. Kalau di Sinabung ini, kalau satu keluarga kayaknya bisa masuk deh, campur ya kayaknya ya. Nggak sama dengan Kelut, kalau Kelut itu wajib dipisah. Oke, sebentar lagi kita akan menuju jam makan pagi, jadi kita akan makan dulu ya, sarapan dulu. Ini sekarang sudah jam 7 pagi. Cuaca dari Surabaya menuju Makassar itu ini sekarang goyang-goyang. Tadi kita mandi sambil bergoyang karena lumayan enak ombak ya. Lalu ada hiburan lah. Sedikit lebih baik daripada Tidar kemarin. Kalau Tidar kemarin betul-betul flat cuacanya. Tidak ada ombak sama sekali. Nah, ini sekarang bulan September kita berlayar. Dan bulan September ini cuaca di laut sedikit menyenangkan dari bulan apa kemarin? Juli ya? Juli atau Juni? Juli kayaknya ya. Waktu trip KM Tidar perdana masuk menggantikan rutenya Umsi nih. Ya, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut untuk sarapan pagi. Nah, untuk ruangan makan penumpang kelas itu di sini. Dek 6 bagian belakang. Kelas 1, kelas 2 di sini. Nah, Sinabung. Di semua kapal itu ada yang begini ya. Nanti kita kasih tunjuk setelah makan aja. Seperti biasa ya. Pagi Om. Ya. Oke. Pagi ya. Nomor berapa, Pak? 2B. Ya. Dua B Om. Selamat makan. Sarapan pagi di KM Sinabung. Nah, seperti ini view pagi di laut pertengahan Surabaya Makassar. Ini pagi jam 7 pagi. Nah, ini semua ini buih-buih ombak ini. Tuh sampai ujung itu buih-buih ombak tuh. Nah, jadi ini menandakan sudah musim ombak dan ini ombak. Walaupun tidak terlalu tinggi tapi tetap bisa dibilang ombak karena kapal goyang-goyang. Enak sih goyangannya. Tidak seperti kemarin itu rata sekali gak ada goyang-goyangnya. Nah, ini nih. Oke ya, kelihatannya tuh ombaknya tuh. Ujung sana ombak. Ombak itu dilihat dari ujung-ujung sini, bukan dari ini. Ini bukan ombak ini. Tuh ujung sana tuh. Nanti selama perjalanan kita ini akan banyak ketemu kapal-kapal pelni lainnya. Jadi cukup menyenangkan lah. Semoga bisa terlihat di kamera dan bisa bertemu dengan kapalnya berdekatan ya. Nggak jauh-jauh seperti waktu itu kita di Tidar, Dorolona di ujung sana gitu kan, nggak kelihatan. Oke. Sebentar lagi kita akan jalan. Ini lagi ambil jatah makan sarapan, makan pagi. Dan kita akan jalan nanti kurang lebih jam 10 atau jam 9 lah. Yang penting setelah kapal dibersihkan dan cukup nyaman untuk jalan-jalan keliling di dalam dek kapal. Oh ya, satu lagi pengumuman. Di dalam ruangan kamar ini kelas 2A, 2B, 1A, 1B itu penuh penumpang ya. Jadi dengan kata lain, kamar kelas sangat laku dengan rute KM Sinabung ini dari Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Banggai, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura. Ya, saya soal jadwal ini hafal ya, sangat hafal. Ini semua kamar kelas sangat laku dan banyak penumpang ambil tiket kamar kelas. Oke, kita lanjut setelah ini dan keliling dari dek 2 sampai dek atas ya.
Deck 7 aja ya, deck 7 dan deck 8 bagian belakang. Oke, sekarang jam 10.48 waktu di atas kapal. Sudah kita bikin 1 jam lebih awal atau jam Wita. Kita baru keluar ini dan ini sudah selesai dari tadi informasi. Penumpang yang kami Kayak hormati, ginilah selamat siang. bioskop. Diberitakan kembali kepada seluruh penumpang, restoran Rempah Nusantara yang bertempat di dek 5 belakang sebelah kiri menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Di antaranya ada nasi goreng, mie bakso, nasi ayam crispy, nasi ayam kecap, nasi ayam rica-rica, nasi bebek goreng, bubur kacang hijau, dan berbagai pilihan menu lainnya. Untuk minuman, kami menyediakan minuman panas dan dingin. Di antaranya ada kopi hitam, kopi susu, teh manis, cappuccino, dan aneka macam soft drink. Untuk lebih jelasnya, diberitakan kembali kepada seluruh penumpang, restoran Rempah Nusantara yang bertempat di dek 5 belakang sebelah kiri menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Di antaranya ada nasi goreng, mie bakso, nasi ayam crispy, nasi ayam kecap, nasi ayam rica-rica, nasi bebek goreng, bubur kacang hijau, dan berbagai pilihan menu lainnya. Untuk minuman, kami menyediakan minuman panas dan dingin. Di antaranya ada kopi hitam, kopi susu. Segeralah ke dek 5 belakang sebelah kiri, petugas-petugas kami telah siap melayani Anda. Terima kasih. Nah, di Sinabung lebih sering terdengar seperti itu. Terakhir kita di Tidar tidak ada. Karena di Tidar memang tidak ada. Ini Sinabung ya, di semua kapal ini ada. Yang perlu diperhatikan itu ini, di Sinabung ada tulisannya ini, Killing Date. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini tanggal peletakan lunas. Artinya tanggal pertama kali diletakkan, kalau bahasa daratnya batu pertama ya. Peletakan lunas itu terhitung tanggal 13 November 96 ya. Jadi pembuatan kapal itu dimulai pada tanggal ini. Ini di semua kapal ada, tapi tidak di semua kapal itu ada tulisannya ini. Ada beberapa yang ininya tidak disertakan ya. Jadi di Sinabung ini jelas killing date atau tanggal peletakan lunas atau tanggal pembuatan kapal ini tanggalnya segini. Dan di semua kapal itu baik dari Umsini, Tidar, Kelimutu, semua ini ada ini. Semua ini jelas ada terpasang. Kelas 1, kelas 2, ekonomi, dan lainnya. Kalau data awal di Kelut sebenarnya juga sama seperti ini. Hanya saja kan di Kelut sudah dimodifikasi kelas ekonominya di dek 4 dan 3 enggak, tidak di 3 enggak, hanya dek 4 aja dimodifikasi. Jadi itu sudah tidak 1900 lagi di Kelut. Kelut sekarang 2600. Ini kan kita di Sinabung di sister ship-nya, kakak tertuanya. Jadi kita mulai jalan dari deck 2, dari bawah dulu. Nanti semoga tidak ada keluar ya, biar nggak disensor lagi di deck 3. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya kalau mau dibilang ya, kita awalnya mau ambil mau ambil tiket kelas ekonomi di Sinabung kan. Hanya saja waktu kita pesan tiket di Sinabung itu kemarin, kita dikasih deck 3. Kita nggak mau deck 3 karena kan kita tahu sendiri, deck 3 kita nggak mau ambil karena dapat deck 3. Kalau tadi deck 5 masih mau. Karena dapat deck 3 terus yang ekonomi kita nggak mau, jadi mau nggak mau kita ambil kelas 2B. Nah, maksudnya di deck 5. Kalau ada yang tahu ya you know lah ya. Oke lah. Deck 2 dulu ya, berarti dari bawah. Ini kita di deck 5. Ini salah satu ornamen hiasan dinding yang paling kita suka di kapal Sinabung. Ini letaknya di deck 3, yaitu detail perhiasan karo ya. Sebenarnya ini
Sering sekali kita lihat dan kita pakai saat acara ya, terutama waktu kalau kita tidak berlayar atau tidak pasiar, itu kan kita banyak sekali acara karo ya, acara pernikahan, dan ini memang ini yang dipakai sama pengantin wanita ya. Ini tudungnya itu ada rumbai-rumbainya seperti ini, mahkotanya lah gitu ya. Nah ini kita ini pulang kampung sebenarnya. Ini kan sinabung dari tanah karo ini. Ini pantai ini, tapi nggak tahu, nggak terlalu yakin apa di Nias atau di Belawan ini. Kayaknya Nias ini, hiasan dindingnya. Oke, kita dek 2 kita dari belakang dulu ya. Dari belakang ini. Nah, kalau di belakang ini kosong dan tidak ada colokan ya. Di setiap baris seat ini tidak ada colokan. Tidak ada colokan, ini semua kosong, rapi, bersih. Kalau AC-nya sebenarnya bisa, apa tadi, air itu ya? Wih, wih, mantep ini. Wow, wow, mantap. Wah, wih, keren. Nah, kalau YouTuber lain kan nggak terlalu ini ya, tapi kita serunya ini di sini nih. Makanya selalu kita suka di kapal itu seperti itu. Nah, ini AC-nya ini nyala ya. Dengarannya. Nah, AC-nya nyala. Ini sebenarnya AC-nya dingin sih, tapi di satu titik saja. Tapi kalau misalnya menyebar kita ke tengah ini AC-nya gimana bilangnya ya? Gak merata gitu ya. Nah, ini juga AC tapi tidak terlalu dingin seperti tadi. Berarti ada blok-blok apa namanya? Blok-blok apa itu namanya kemarinnya? Blower ya, blok-blok blower yang apa namanya? Yang tidak merata semua. Sebenarnya dingin sih, cuman ini kayaknya kayak kotor gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih permasalahannya di mana. Harusnya dingin ini. Harusnya. Cuman ya sudahlah. Kita ke depan ya. Ini video ini akan sedikit lebih lama ya, karena biasa pada hari pertama itu selalu lama durasinya. Jadi mohon dimaklumin aja. Nah, ini salah satu hiasan dinding juga, dan ini di Danau Toba. Nah, sayangnya ini dicoret-coret. Aduh, sial, kasihan sekali. Gambar bagus sekali loh ini. Ini dek ekonomi. Dek 2 ini kebanyakan kosong karena ini nanti akan diisi di Makassar, di Bau-Bau gitu ya. Tapi secara umum memang rutenya ini nggak terlalu ramai ya. Hanya ada event-event tertentu aja kalau ramai. Semua kejadian yang Isi. terjadi. Nah, kalau kemarin kita di Tidar nggak ada bioskop. Nggak ada bioskop di Tidar kemarin. Di Sinabung ada bioskop. Kalau di Kelut ada bioskop, itu selalu ada. Ini daerah Samosir, Ambarita. Ambarita Samosir. Pulau Samosir. Nah, ini seatnya begini masih banyak yang kosong ya. Memang kalau dari Surabaya itu penumpang tidak terlalu banyak yang naik. Kalau tadi masuk Jakarta mungkin drama ya.
Nah, ini kosong seperti ini. Apa itu? Sayangnya dinding-dindingnya banyak dicoret ya. Ya sinabung ya. Di silsilnya ini kita nggak punya cadangan. Di sini nih. Ya wajar lah. Nah, makanya. Tapi ini aman kan nggak? Kita bikin lokal. Jadi orang operasi di sini kecuali pakai tuas baru bisa. Kalau pakai ini nggak bisa dia. Kalau banyak penumpang di sini bikin lokal dia. Ya. Kita nggak main-main di sini kan. Takutnya penumpang iseng-iseng kan? Siapa mau ngawasin di sini kalau ada orang iseng? Iya. Gitu aja. Oke, kita keliling lagi. Ini kosong, kita ke deck 3. Tapi sejauh ini hawanya sudah berubah ya. Tidak seperti video pertama kali kita main ke Sinabung itu. Sudah sedikit lebih anteng. Banyak kosong. Oh, ada sukat gini ya. Oke lah. Oh, lebih enak ya. Oke. Nggak ada colokan ya. Oh ya, baru ngeh kita nggak ada colokan di sini. Di sini AC-nya cukup nyaman, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tapi kalau ramai penumpang ya panas juga sih. Masih aman. Nah, ini apa ini? Anyaman ya? Wih. Oh, ini buat apa, pembuatan kain karo ini. Ah, iya 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 iya. Keren ini. Sejauh ini masih aman. Oke lah. Nah, ini kosong. Sini kosong. Seramai-ramainya penumpang yang naik dari Surabaya, tidak terlalu ini ya, tidak bikin penuh kapal. Tidak seperti kalau dari Jakarta. Kalau Jakarta sih biasanya ramai sekali gitu. Terutama kayak contohnya kayak Dorolonda ya. Nah, ini seperti ini banyak yang kosong. Tidak ada colokan seperti di Dorolonda. Apa tadi itu? Hah? Suara apa tadi? Hah? Suara apa tadi itu? Ada yang nyambut kah atau gimana ini? Wah lah. Sudah mulai narik. Aduh, tapi masih anteng sih. Oke, kita ke deck 4. Ini masih deck 3. Ups, ya sorry. Udah.
Kita ke deck 4. Hiasannya begini. Ah, ya setidaknya sekarang ini sudah ada lebih baik lah, tidak seperti 2021 ya, 2021 atau 2022 kemarin. Ya waktu itu barbar sekali tuh di deck 3 sampai kita sensor penuh kan di deck 3-nya. Di apa, salah satu scene deck 3 itu kan satu satu deck itu kita sensor itu. Ya karena itu tadi barbar sekali itunya. Ini kita ke deck 4 bagian depan dulu ya. Depan lambung kanan aja dulu ya. Kanan. Nah, seperti ini ramai di deck 4. Deck 4 KM Sinabung ramai. Toiletnya bagus. Ini bagian depan. Nah, ini kalau ada yang nanya, "Bang, ini apa, Bang?" Jebakan kecoa. Jadi ini adalah perangkapnya. Saya tidak mau membahas itu lebih detail karena itu bukan bagian saya. Saya tidak mempermasalahkan soal itu. Nah, ini bagian baju jaket ini ya, jaket pelampung. Ini semua rame sekali nih. Colokannya hanya ada di deck 4 ya. Colokan-colokan untuk ngecas HP hanya ada di deck 4. Lambung kiri nih, pintu depan. Ini lambang 3 kapal ini ya. Secara tidak langsung ini menandakan kapal yang masuk Belawan pada zaman dulu ya. Zaman dulu kan ada Kambuna, Bukit Siguntang, lalu Sinabung. Nah, Sinabung itu kan dulunya masuk Medan. Dan kapal yang zaman dulu yang jadi langganan di Medan itu, yang kapal besarnya itu yaitu tadi Kambuna, Bukit Siguntang, dan Sinabung. Sekarang tinggal satu, yaitu Kelut. Harusnya sih Sinabung ya yang melayani di Medan. Hanya saja kemarin ada insiden. Nah, insiden itu yang bikin semua orang jadi panikan, nggak berani naik kapal gitu kan. Makanya kapal ini dikirim ke timur gitu. Untuk lebih lengkapnya ada di History of KM Sinabung aja. Kalian bisa. Kasihan. Aduh kasihan. Hendak bolos. Aduh kasihan. Aduh kesetrum dia. Aduh gila. Kita waktu zaman sekolah bolos nggak lewat situ. Kita bolos nggak masuk sekolah saja. Oh, ini lagi di chat ya. Bagus. Aduh kasihan itu nekat sekali itu sampai kesetrum itu. Aduh. Kita kalau nggak suka sekolah dengan atau tidak suka dengan gurunya, kita sampai di sekolah tapi nggak masuk gerbang, udah cikar kiri masuk warnet. nyari ilmunya di warnet. Kita belajarnya lewat internet dari dari Google, dari Wikipedia gitu. Ini kita dulu waktu sekolah itu SMK ya, SMK jurusan musik, jadi kita lebih fokus pada musik dan mengolah lagu. Jadi kerja kita di warnet itu betul-betul membedah lagu. Jadi bukan hanya main game atau buka-buka konten yang ike. Kita nggak kayak gitu ya. Nah, jadi waktu zaman dulu itu kita murni anak baik-baik. Walaupun bolos karena nggak suka lihat gurunya. Gurunya menjengkelkan, kita bolos. Nah, di belakang ini
AC-nya nggak terlalu buruk lah. Ini bagus ini Danau Toba. Kita nggak tahu apakah view-nya masih sama seperti ini atau sudah beda, karena kita nggak pernah ataupun bisa dibilang jarang-jarang sekali dan paling amat sangat jarang main ke Danau Toba. Kita seringnya main ke mall, bukan Danau Toba. Ini belakang penuh semua, colokan ada. Colokan di sini ada. Nah, ini view panorama dari Bukit Gundaling, Brastagi. Ya, seperti ini. Tapi sekarang sudah lebih bagus karena sudah modern, udah banyak bangunan baru. Bangunan baru di Brastagi sudah banyak. Dan udah nggak kayak gini lagi sih. Nah, kalau ini panas sih, di sini panas. Ini dibuka nggak ya? Atau dikunci ya? Dikunci. Jadi kita mutar lagi dari depan ya. Oke, kalau misalnya mau mengenang masa kecil waktu tahun 98 99 waktu pertama kali naik Sinabung. Itu seingat kita itu tengah malam. Ini betul-betul dingin sekali di sini, dinginnya luar biasa. Pintu apa ini? Provision. Nah, pintu provision terbuka. Jadi kita begini, kondisi begini, berdiri begini dengan udara yang sangat dingin karena waktu itu kan masih kapal baru sekali ya. Sinabung ya, ingat Sinabung. Ini pintu terbuka. Kita ini berdiri sini sambil memandangin luar. Liatin laut gyur goyang-goyang gitu, tapi kondisi malam. Itu view-nya saat itu cantik banget. Hanya saya kan waktu itu nggak ada kamera ya, nggak ada kamera, nggak ada HP atau apa. Jadi betul-betul murni pemandangan ingatan dari mata kita sendiri. Kita berdiri begini, kita liatin luar gitu kan. Begini atau menghadap begini ya? Ya, begini. Karena waktu itu kita sama Oma mau ngambil air panas. Waktu itu Oma mau bikin mie instan seduh. Jadi kita tunggu di sini. Kadang kita pegangan di sini, nungguin Oma ambil air panas. Tapi kan kita nggak mungkin kita yang ngambilin air panas kan waktu itu kan kita masih kecil kan. Kita masih kecil kalau pegang air panas, aduh panas gitu kan. Nah, jadi ini betul-betul momen aduh memori saya sekali nih. Berdiri di sini menunggu Oma ngambil air panas di situ. Aduh. Ini kapal kenangannya luar biasa sekali. Aduh. Itu nggak tahu ya setelah insiden atau sebelum insiden, tapi kayaknya setelah insiden ya. Ingat sekali kita. Waktu itu betul-betul Sinabung, bukan Kelut. Ya, bukan Kelut, tapi Sinabung, bukan Kelut. Kalau ini ornamen Nias. Nah, ini ya, Nias rumah adat apa ini? Bawo Mataluo. Nah, ini harusnya di situ ada hiasan juga, cuman kayaknya hilang ya. Ini kan harusnya ada 1, 2, 3 hiasan dindingnya. Ini dibuka nggak ya? Oh, dibuka. Oh, persiapan ambil ini. Persiapan makan siang. Ini rumah apa ini? Oh, purba. Tradisional pematang purba. Purba di Batak Toba. Tapi kalau ke Karo, purba itu bisa masuk Tarigan. Makanya kan ininya sama itu, apa namanya? Cicaknya itu sama ini. Ini kan cicak ini. Ornamennya itu. Oke, kita lanjut jalan. Karena tadi ada anak-anak yang ini teman kita ini. Bukit Lawang. Oke, tadi kita dari depan kita ke atas dek 5.
Deck 5, kalau depan ini ruangan kamar kelas. Ruangan kamar kelas. Kelas berapa, Bang? Kelas 2. Tapi kalau ke belakang ada aksesnya nggak ya? Atau harus dari belakang ya? Ini kelas 2 semua. Selamat siang bagi penumpang kelas 1 dan kelas 2. Bawa dengan makan siang Anda telah disiapkan. Kami persilakan Anda masuki ruang makan dengan pakaian rapi, sopan, seperti tiket Anda masing-masing. Untuk lebih jelasnya bagi penumpang kelas 1 dan kelas 2, bahwa dengan makan siang Anda telah disiapkan. Kami persilakan Anda masuki ruang makan dengan pakaian rapi, sopan, seperti tiket Anda masing-masing. Untuk diketahui, ruang makan kelas 1 dan kelas 2 terletak di dek 6 bagian belakang. Ruang makan kelas 1 dan kelas 2 terletak di dek 6 bagian belakang. Terima kasih dan selamat makan. Setengah 12 siang. Oke lah, nanti kita lompat ke dek 5, tapi kita ke dek 6 dulu ya. Ini ornamennya bagus, tapi lebih bagus lagi nih. Ini rumah kita ini. Rumah adat. Kebanggaan orang Karo. Saya nggak ada lawan. Nah, kalau dek 6 ini 1A 1B. Tidak ada VIP, bukan eksekutif, bukan bla 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 bla. Ini plakat peresmian KM Sinabung Jakarta 20 Januari 98 ya. Plakat peresmian kapal ini diresmikan di Jakarta tahun 98. Apesnya Agustus 98. Aduh. Emang waktu itu apes banget sih. Ya, apes banget. Cuma 7 bulan aja itu ya. 7 atau 8 bulan? 7 ya, 7 bulan aja. Udah, kita nggak mau bahas itu di sini karena itu sudah saya bahas di episode History of KM Sinabung. Nah, ini kita menuju ruang makannya. Tapi kita ke dek 5-nya dulu ya. Dek 5 untuk ambil kondisi penumpang ya. Kita ke bawah dulu. Nah, kalau ini hiasan Dinias lompat batu. Dek 4 ini kebanyakan hiasan dari Nias seperti ini. Nah, ini bedanya antara Kelut dan Sinabung. Kalau di Kelut ini kafetaria, cafe shop, coffee shop gitu ya. Kayak cafe. Jadi ruang jual kopi-kopi gitu kan, kopi kekinian. Kalau di Sinabung itu Sagara Mart atau toko yang menjual makanan seperti ini. Sagara Mart. Harusnya kemarin Pelni Mart, cuman udah ganti nama. Ini seperti ini di dek 5 ada colokan. Kenapa ini? Oh, berita itu ya. Udah, jadi kita fokus ke dek 5 seperti ini, penuh semua dek 5. Sebelah kanan penuh, sebelah kiri kosong. Tidak terlalu penuh maksudnya. Nah, seperti ini, tidak terlalu tidak terlalu banyak. Toilet di sini wanita, sebelah kiri sebelah kanan pria. Yang diberitahu kepada seluruh penumpang untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di atas kapal kepada penumpang agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah di sebelah Anda di tong sampah atau kantong plastik yang mengenai sampah di sekitar Anda. Tidak dibenarkan membuang sampah di bawah tidur, tamu maupun di jendela. Seluruh penumpang agar tidak membuang sampah di mandi atau WC karena akan mengakibatkan saluran air menjadi buntu. Nah, ini restorannya Rempah Nusantara.
Kalau di Kelut ini nggak ada. Restoran nggak ada di Kelut, di dek 5 kirinya nggak ada. Cuman ada di Sinabung. Ini bagus banget sih, view-nya bagus banget. Mantap. Apa itu? Ini ornamennya rumah adat ya. Oh, ini Samosir punya ya. Bagus sih restorannya. Oke, ini dek 5 sudah. Kita lanjut makan siang. Makan Para siang. penumpang yang hobi Indonesia merokok Nah, ini apa informasi ya? tidak dibenarkan atau dilarang keras menghisap rokok di dalam rumah kapal untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Tuh, nggak boleh tuh. Pada Tuh. penumpang yang ingin Kan ada tulisannya merokok tuh. dipersilakan menuju ke dek bagian luar, yaitu dek 5, dek 6, dek 7, kiri dan kanan atau di kafetaria dek 8 bagian belakang yang berhubungan langsung dengan udara bebas. Para penumpang kelas 2 dan penumpang kelas ekonomi apabila memasuki kamar mandi agar tidak membawa barang-barang berharga karena sering terjadi ketinggalan sehingga barang tersebut menjadi hilang. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Tapi sejauh ini penumpang di Sinabung cukup tertib ya. Nggak ada yang merokok di dalam ruangan dek kapal. Tidak seperti di Tidar kemarin. Di Tidar kemarin itu banyak sekali penumpang yang merokok. Aduh, pusing kita. Oke, tiket sudah kita bawa. Seakan kau menemaniku, ku yakinkan akan tiada sepi, ku lewatkan di dalam mimpiku. Selamat sore. Sore. Udingnya. Oh, ada pudingnya. Wih, mantap. Oke, ini menu makan sore kita pada hari ini. Sama makan. Oke, kita sudah makan malam. Kita keliling untuk bagian luarnya ya.
Ini dek 6, di belakang itu ditutup karena untuk tempat sampah. Kalau di depan ini bagus, ada pintunya ditutup dan ada juga penutup dikasih triplek supaya anginnya itu tidak kencang untuk ke arah sini. Jadi itu ada penutupnya juga, jadi tidak seperti di kapal lain yang anginnya kencang dari depan kan. Nah, ini ada penutupnya. Jadi bisa jalan santai di sini. Ini next service Maret. Jadi tahun 2025 KM Sinabung naik dock itu bulan Maret. Kecil dari main itu ya. Wih, bertingkat begini ya? Walah. Gara-gara ini ya.
Ditunggu di informasi dek 4 atau kantor Sapam untuk mengambil HP-nya yang ketinggalan di dek 7. Atas perhatiannya terima kasih.